Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Syafarudin, NIM C1B019018, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah perpajakan. Dosen pengampu Bapak Wilmi Eka Putra, SE MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum pajak. Menurut Santoso Brotodiharjo, hukum pajak adalah aturan seputar hak atau wewenang pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang serta memberikannya kepada masyarakat melalui kas negara. Yang kedua, alasan pemerintah memungut pajak. Pajak diperlukan untuk pembiayaan negara, pembangunan nasional, juga pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Uang pajak juga dipakai oleh negara untuk memberi subsidi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan membayar utang-utang negara, serta untuk menunjang usaha mikro dan menengah sehingga perekonomian dapat terus berkembang. Selanjutnya yaitu definisi pajak. Menurut Prof. Dr. Ahmad Sumirto SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal atau kontrak prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jadi, pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan kepada negara saat membayarkan pajak. Negara tidak memberikan imbalan langsung. Pajak pun bersifat memaksa dan hasil pungutannya tersebut harus digunakan untuk keperluan negara seperti pembangunan, fasilitas, dan transportasi. Selanjutnya yaitu landasan hukum pemerintah dalam memungut pajak. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A, semua pemungutan diatur undang-undang. Yang pertama, undang-undang yang sudah disempurnakan. Pertama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Selanjutnya, unsur-unsur dalam pajak. Yang pertama, dipungut berdasarkan undang-undang. Yang kedua, iuran atau pungutan. Yang ketiga, pajak dapat dipaksakan. Yang keempat, tidak menunjukkan adanya kontrak prestasi secara langsung. Yang kelima, diperuntukkan pengeluaran pemerintah. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pajak. Yang pertama, pajak merupakan kontribusi warga negara. Yang kedua, pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Yang ketiga, warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Yang keempat, berdasarkan undang-undang. Selanjutnya yaitu teori pemungutan pajak. Yang pertama, teori asuransi. Jika kita lihat kerja perusahaan asuransi, tampak ada dua pihak di mana pihak asuransi sebagai penanggung dan konsumen sebagai pihak tanggung. Pihak penanggung akan memberikan penggantian atau akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami oleh pihak bertanggung atau konsumen. Dan sebaliknya, pihak konsumen berkewajiban membayar premi sebagai balas jasa konsekuensinya kepada pihak penanggung, dalam hal ini perusahaan asuransi. Jika hal tersebut dialokasikan kepada pemerintah dan masyarakat, maka pemerintah di sini bertindak sebagai pihak penanggung yang berkewajiban untuk menjamin dan melindungi keselamatan warga negaranya. Yang kedua, teori kepentingan. Negara menjaga atau melindungi kepentingan jiwa dan harta benda warganya, maka sudah selayaknya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya yang dibebankan kepada mereka. Orang kaya yang memiliki kepentingan lebih besar dalam perlindungan hartanya membayar pajak lebih besar, sementara yang berpenghasilan kecil membayar pajak yang kecil juga. Kelemahannya, teori ini banyak menyangga karena diranyunkan atau dikacaukan oleh definisi retribusi.
Jika kita lihat dari kepentingan yang ada, beranggapan ada kalanya orang miskin memiliki kepentingan yang lebih besar dengan pemerintah, yaitu dari sudut pandang jaminan sosial yang diberikan pemerintah kepada mereka, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, teori bakti. Negara merupakan kumpulan kesatuan dari orang-orang atau individu-individu yang hidup di dalamnya. Dari sifat organisasi tersebut, maka timbullah hak mutlak negara. Orang tidak dapat hidup sendiri. Oleh sebab itu, mereka membentuk kelompok yang pada akhirnya membentuk suatu negara yang pada akhirnya diharapkan dapat melindungi, mengayomi, dan menjamin keselamatan orang-orang atau individu-individu yang hidup di dalamnya, untuk mewujudkan atau menunjuk rasa bakti orang tersebut atas perlindungan yang diberikan negara kepadanya, maka ia berkewajiban untuk membayar pajak. Selanjutnya, teori gaya beli. Teori mengatakan bahwa menarik pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat ke rumah tangga negara. Selanjutnya, negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, pemerintah menerapkan pajak cukai terhadap produk rokok dan PPN terhadap produk impor, sehingga tampak secara tidak langsung siapapun dia, kaya atau miskinkah dia, pemerintah telah menarik pajak terhadap orang tersebut. Yang kelima, teori gaya pikul. Pada teori ini dikatakan bahwa pajak yang dipungut disesuaikan dengan kemampuan atau daya pukul masing-masing orang. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam melihat daya pikul seseorang. Yang pertama, unsur objektif, yang kedua, unsur subjektif. Selanjutnya, asas-asas pemungutan pajak. Yang pertama, asas domisili atau tempat tinggal. Asas ini menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada tempat tinggal atau domisili di mana wajib pajak tersebut berada, tanpa melihat di mana ia memperoleh penghasilan tersebut. Yang kedua, asas sumber. Asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada adanya sumber penghasilan di suatu negara, tanpa melihat di mana wajib pajak tersebut berada atau bertempat tinggal. Yang ketiga, asas kebangsaan. Asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.